Aku tidak akan memusnahkan engkau. Aku tidak akan menghancurkan engkau. Aku tidak akan membiarkan masalahmu meremukkan hidupmu. Aku tidak akan membiarkan masalahmu menghancurkan imanmu. Ini janji Tuhan. Dan firman Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang, kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan terjadi di tempat ini, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Bahkan orang-orang yang berlalu lalang di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, dari tempat ini kami akan menaikkan pengagungan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati tim yang melayani pada hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas tim yang melayani pada hari ini Bapa. Biarlah sukacita sorak surgawi kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah tempat ini, memenuhi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oke teman-teman, kalau saya bertanya apa kabar, hari ini agak beda. Jawablah, oh berkobar-kobar. Oke? Ya, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya putar tangannya kencang. Oh, berkobar-kobar. Kalau saya katakan only, teman-teman jawab tangannya tinggi di atas. Jesus, ya. Kalau saya bilang only, teman-teman bilang apa? Jesus. Ayo kita coba sekali lagi. Ini luar biasa loh. Ini langsung ke surga. Atapnya langsung ke surga. Jadi jangan main-main. Karena ini saudara harus tahu ada CCTV surga yang sedang melihat memuji memuliakan Tuhan. Oke, only. Menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Situasi dan kondisi ini tidak mempengaruhi kami mencintai Yesus, mencintai ibadah ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami beribadah di tempat ini, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi gereja-Mu, bagi kami umat-umat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan beri kekuatan, semangat, sukacita bagi kami umat-Mu. Biar kami terus berjuang, biar kami tetap semangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Biar Tuhan pakai dengan kuasa dan hikmat yang daripada sorga. Sehingga setiap kata, setiap kalimat dan firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan setiap telinga yang mendengar, siapapun yang lewat dari sini, diberkati, dijamah, dilawat dan diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya hadirat Tuhan memberkati kami. Kami percaya kuasa-Mu memberkati kami. Kami percaya hadirat-Mu memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Persiapkan hati pikiran kami, biar kami menikmati firman-Mu. Dan kami diberkati dengan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu, dan kami menjadi taat dan setia menjadi pengikut Kristus.
walaupun banyak masalah dan tantangan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala rencana jahat, kuasa-kuasa kegelapan, segala pekerjaan setan iblis coba mengintimidasi, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar sekeliling ini malaikat surga berjaga-jaga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang telah menganugerahkan kami keselamatan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Aduh, udah lupa, baru aja. Apa kabarnya? Sekali lagi. Apa kabarnya? Yang di belakang dulu, apa kabarnya? Sekali lagi yang di belakang, apa kabarnya? Haleluya. Kita percaya saat sore hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Jemaat Tuhan, ingat sudah berapa minggu kita di tempat ini beribadah? Berapa kali? Ya, yang nggak tahu berarti sering absen. Berapa kali kita ibadah di sini? Berarti kita tinggal bersorak sampai tembok itu runtuh. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap kehidupan kita sore hari yang indah ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-30. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai 31. Yang sudah menemukan katakan amin. Serius sudah temukan? Haleluya. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-30, Bapak Ibu baca ayat 31. Amin. Firman Tuhan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahweh Tuhanmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini firman Tuhan mau ingatkan satu janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila suatu saat engkau terdesak dalam keadaan ini, Musa sedang melihat, Musa sedang memprediksi suatu saat kamu akan terdesak keadaanmu, kamu akan ditekan oleh orang-orang, kamu akan terbuang dan kamu akan mengalami kesusahan. Tapi firman Tuhan katakan, sebab Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan penyayang. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau berjalan dengan Tuhan, amin. Ini janji Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, apakah engkau mau berjalan bersama dengan aku? Haleluya. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan dengan aku tidak akan mau berjalan. Sebagai gerejanya Tuhan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar hidup dalam peraturan-peraturannya Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, bahkan Musa tahu suatu saat kamu akan mengalami kesusahan, suatu saat kamu akan ditimpa oleh keadaan ini. Tetapi kalau kamu kembali kepada Yahweh Tuhanmu, ayat ke-30, kalau engkau kembali kepada Yahweh Tuhanmu, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Bahkan Daud berkata, engkau tidak akan melepaskan tanganku, Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Tuhan berkata, ayat yang ke-30, atau memusnahkan engkau. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percaya tidak akan memusnahkan orang yang menaruh harapnya kepada engkau. 7 minggu
sungguh kita beribadah di tempat ini Bapak Ibu, Engkau boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai ibadah demi ibadah kita, amin. Bagaimana kita sampai di tahap ini. Tuhan, aku berdoa supaya gereja kami diizinkan. Tapi percayalah, Tuhan jawab di waktu yang tepat, amin. Tuhan jawab di waktu yang tepat. Firman Tuhan berkata, engkau mungkin berdoa, engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, engkau merasa tertekan dalam kehidupanmu. Tapi saat engkau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan aku lelah, Tuhan aku gak punya tenaga lagi, Tuhan aku hampir putus asa dengan semuanya ini. Saat itulah engkau akan melihat tangan Tuhan memegang engkau, amin. Saat itulah tangan kanannya memegang engkau. Maka tidak satu anak Tuhan pun yang dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Aku tidak akan memusnahkan engkau. Aku tidak akan menghancurkan engkau. Aku tidak akan membiarkan masalahmu meremukkan hidupmu. Aku tidak akan membiarkan masalahmu menghancurkan imanmu. Ini janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, saudaraku, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ia tidak akan memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjiannya dengan nenek moyangmu. Amin. Amin. Dia tidak akan meninggalkan janjinya. Makanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, ingat janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau berkata, aku tidak ada artinya, aku tidak ada gunanya, ingat apa kata firman tentang hidupmu. Ingat apa kata Tuhan dalam hidupmu. Jangan ingat kata orang lain. Jangan dengarkan apa kata orang lain. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Haleluya. Dia tidak akan melupakan perjanjiannya. Janji Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor, amin. Janji Tuhan, engkau akan tetap naik dan tidak akan turun, amin. Janji Tuhan, masa depan menjadi milik bagianmu, amin. Kuncinya, apakah engkau mau datang kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber. Haleluya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Musa, saudara, ini ceritanya Musa tidak akan sampai ke tanah perjanjian itu. Dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata, Musa, kamu hanya sampai di gunung ini. Kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi Musa tahu, ketika bangsa itu masuk ke tanah perjanjian itu, akan ada masa di mana engkau diserakkan oleh Tuhan. Engkau akan menjadi kelompok-kelompok yang terkecil. Firman Tuhan katakan seperti ini, ayat 27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Yahweh akan menyingkirkan kamu. Ini Musa udah lihat. Ini Musa sudah nubuatkan, saudara, terhadap bangsa Israel. Musa tahu suatu saat kamu akan dicerai-beraikan, kamu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, dan mungkin kamu akan menjadi kelompok-kelompok yang terkecil di antara bangsa-bangsa itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Amin. Amin. Bagi Yesus tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Karena apa? Firman Tuhanku berkata, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menaklukkan bangsa itu kepada engkau. Haleluya. Amin. Ini janji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sanalah kamu akan beribadah kepada ilah buatan tangan manusia dari kayu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Berapa banyak orang-orang yang mengaku punya agama, mengaku punya Tuhan, tapi tidak kenal siapa Tuhannya. Dia seolah-olah beribadah tiap hari, tapi dia tidak tahu kepada siapa dia beribadah. Dia seolah-olah menaikkan ibadahnya kepada Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa Tuhannya. Hari ini firman Tuhanku berkata bahwa Yahweh, Tuhan, Dia adalah Tuhan dari segalanya. Amin. Tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau berani mengakui nama Tuhan, maka Dia juga akan mengakui engkau di hadapan Bapaknya. Amin. Lihat kiri kanannya, akui Tuhanmu. Haleluya. Katakan, akui Tuhanmu. Haleluya.
supaya kita jadi orang-orang yang kenal siapa Tuhannya. Supaya ketika engkau berdoa, engkau tahu aku berdoa kepada siapa. Ketika engkau tahu aku melompat hari ini, aku melompat untuk siapa. Aku bernyanyi hari ini, aku bernyanyi untuk siapa. Karena apa? Engkau kenal siapa Tuhanmu. Amin. Firman Tuhan katakan, maka saat engkau beribadah kepada ilah lain, saat engkau meninggalkan Tuhan, saat engkau mulai dibimbangkan oleh jabatanmu, oleh kedudukanmu, engkau melupakan Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Yahweh Tuhanmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Amin. Kapan engkau menemukan Tuhan? Saat engkau mencari dengan hati yang rindu. Haleluya. Dengan hati yang rindu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Firman Tuhan katakan, bahkan Yesaya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Akan ada masanya di mana orang-orang tidak akan menemukan Tuhan lagi. Akan ada masanya di mana-mana orang tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Makanya hari ini di atas trotoar ini, cari Tuhan yang betul. Amin. Bilang kiri kanannya, cari Tuhan yang benar. Haleluya. Cari Tuhan yang benar. Percaya kepada Yesus. Percaya Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Ini janji Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka hidupmu akan dipulihkan. Maka perjanjiannya akan diikat dengan engkau. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau katakan berbahagianya Anda sebagai orang Kristen. Makanya saya katakan rugi orang tidak mau percaya kepada Yesus. Saudara baca baik-baik Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab bangsa benar manakah, bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Yahweh Tuhan kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Amin. Amin. Bangsa besar mana yang begitu dekat dengan Tuhannya? Bahkan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Roma, engkau memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Amin. Saking dekatnya engkau cengeng di hadapan Tuhan. Bapa, aku mau ujian besok. Kamu yang ujian, Bapa yang harus belajar. Bapak, gereja kami nggak ada izin. Kamu yang mau ibadah, Bapak yang harus sibuk. Saking dekatnya engkau dengan Bapak. Amin. Amin. Orang lain nggak tahu, saudara. Orang lain nggak tahu kemana dia harus beribadah, ke arah mana dia harus berdoa. Tuhan, nanti kamu salah dengar. Aku ke sana, kau Tuhan di sana. Tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Dia adalah omnipresent. Dia ada di semua tempat. Amin. Amin. Dimanapun engkau berdoa, dimanapun engkau panggil namanya, Dia ada bersama dengan engkau. Haleluya. Yesus ada bersama dengan kita. Makanya firman Tuhan katakan, saudaraku, kita lompat dulu ke ayat yang ke-37. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Firman Tuhan katakan, sekalipun engkau bangsa yang kecil, tapi bangsa-bangsa yang besar itu akan takluk kepadamu, dan tanah-tanah mereka akan menjadi milik pusakamu. Amin. Dan firman Tuhan katakan, yang seperti terjadi di masa ini, di masa itu tanah Kanaan menjadi milik mereka. Yang waktu itu, saudara, ke-12 pengintai itu berkata, aduh Musa, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berkatakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Dan saudara tahu, Tuhan berikan tanah itu kepada mereka. Hari ini, jangan lihat berapa kecil engkau, tapi lihat berapa besar Tuhanmu. Haleluya. Jangan lihat berapa jumlahmu, tapi lihat berapa banyak malaikat yang bersama dengan kita. Amin. Saudaraku,
Yosua berkata, sorakkan lalu tembok itu runtuh. Haleluya. Hari ini tetap semangat dalam keadaan apapun. Tetap serukan nama Tuhan. Amin. Sampai tembok-tembok penghalang itu dihancurkan oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tanah itu akan menjadi milik pusakamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan selalu beserta dengan engkau. Amin. Roma 8 ayat 28 sampai 29 berkata, aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Dan ayat 29 berkata, Dia yang memilih dan menetapkan setiap kita. Amin. Satu hal yang Anda harus tahu, Tuhan tidak pernah salah pilih. Haleluya. Manusia bisa salah pilih. Anda bisa salah pilih pemimpin. Tapi Tuhan tidak pernah salah memilih engkau. Amin. Tuhan tidak pernah salah memilih engkau. Sejahat apapun engkau, Tuhan tahu engkau akan berbalik dan datang kepada Tuhan. Hari ini, apa janji Tuhan dalam kehidupanmu? Apa janji Tuhan bagi masa depanmu? Percayalah, Tuhan tidak salah pilih engkau. Katakan kiri kanannya, Tuhan gak salah pilih engkau. Amin. Haleluya. Yang merasa salah dipilih bertobat. Haleluya. Bertobat kawan. Yang pernah merasa Tuhan aku gak mau lagi jadi orang Kristen, bertobat. Haleluya. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau orang yang paling malang di muka bumi ini. Lebih malang dari iblis. Lebih malang dari kota Malang. Haleluya. Jangan tinggalkan Yesusmu. Jangan jual Yesusmu. Jangan tukar Yesusmu dengan posisi apapun. Dengan pekerjaan apapun. Jangan tukar Yesusmu. Saudara, terlalu kecil dunia ini kau tukar dengan Yesus. Terlalu kecil dunia ini kau jual untuk Yesus. Saudaraku, firman Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Musa berkata, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk hal yang baik. Haleluya. Sekalipun orang merencanakan hal-hal yang buruk kepada engkau, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan ubah itu menjadi berkat. Amin. Tuhan ubah itu menjadi jalan keluar. Sekalipun orang ingin menghalangi engkau, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan ubah itu menjadi jalan keluar. Haleluya. Tuhan ubah itu menjadi keluar dalam kehidupanmu. Makanya firman Tuhan katakan, Dia menghalau bangsa-bangsa yang besar. Engkau tidak perlu takut dengan bangsa-bangsa yang besar. Engkau tidak perlu takut dengan posisi-posisi mereka yang terbesar. Karena apa? Engkau punya Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Tuhan, doaku kok belum dijawab Tuhan. Tuhan, doaku belum Tuhan jawab. Aku udah berdoa seminggu, aku udah puasa 4 hari, setengah hari. Tuhan, jawab doaku. Tapi saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya. Tuhan kita menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Hanya apa? Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya. Izinkan Tuhan turut campur dalam jalan-jalan kehidupanmu, dalam setiap rencana-rencanamu. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja bersama dengan engkau. Maka engkau tidak akan pernah jatuh dalam masalah yang sama. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan seperti ini, ayat yang ke-39. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini, camkanlah, saudara perhatikan, camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Yahweh lah Tuhan, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang di atas, tidak ada Tuhan yang di langit, yang di bawah sekalipun tidak ada kecuali Yesus. Amin. Amin. Ya kok gak ada tepuk tangannya, Tuhannya luar biasa. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan.
Percayalah kepada Yesus. Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan menunjukkan kepadamu. Saudara renungkan perikop ini, ada banyak cara-cara Tuhan. Saudara baca mulai ayat 32, firman Tuhan katakan, Tuhan mana yang menunjukkan bangsa-bangsa yang besar kepadamu? Tuhan mana yang berbicara kepadamu melalui api? Tuhan mana yang menunjukkan mukanya kepadamu? Hanya Yesus, amin. Hanya Yesus. Anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan menjadi manusia? Anda tahu? Karena Dia ingin Anda melihat Dia. Amin. Hanya itu, saudara. Kalau untuk menyelamatkan engkau dari surga, Dia berkata selamat. Haleluya. Tapi Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Anakku, ini aku. Haleluya. Supaya engkau tahu kemana engkau harus berdoa. Supaya engkau tahu engkau harus kemana menaruh harapmu. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain, hanya Yahweh lah, hanya Tuhan lah, Tuhan satu-satunya. Kisah 4 ayat ke-12 berkata, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang oleh karena namanya diselamatkan. Betul? Nggak ada diselamatkan karena Budiono, betul? Kalau ada keluar. Nggak ada, dengan nama nabi manapun gak ada yang beroleh keselamatan. Tetapi kisah 4 ayat 12 berkata, hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan, haleluya. Hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan keadaanmu, memulihkan kehidupanmu. Makanya firman Tuhan katakan 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Apa kata firman Tuhan? Berpegang pada perintah Tuhan. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Tidak peduli dengan aturan yang lain, tidak tanpa harus mengabaikan aturan yang lain. Tapi firman Tuhanku berkata, berpegang pada ketetapannya Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, maka akan baiklah keadaanmu, akan baiklah anak cucumu, akan baiklah, akan panjanglah umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sebagai orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami aniaya, saya mau katakan, jadi orang Kristen itu gak gampangan, amin. Bilang kiri kanannya, orang Kristen gak gampangan, amin. Ikut Yesus gak gampangan, amin. Ikut Yesus belum menjamin engkau tidak ada masalah, amin. Tapi saya mau katakan, orang tidak ikut Yesus pun ada masalahnya, betul? Betul? Saudara pikir Petrus berkata singa itu mengaum-ngaum. Kalau orang jahat di situ, singa mengaum atau tidak? Tetap mengaum, saudara. Setan makan setan, betul? Makanya ada uang setan dimakan setan. Ya kan? Setan dimakan setan. Anak Tuhan apalagi kalau engkau mengikut Tuhan, firman Tuhan, pikul salibmu, amin. Artinya, saudara lihat apa yang Yakobus katakan. Tapi Tuhan yang akan menolong engkau. Haleluya. Tapi Tuhan yang akan menutup engkau. Tuhan yang akan menutup keadaanmu. Sehingga orang si jahat itu tidak sanggup untuk menangkap engkau. Amin. Pastikan hidupmu ada dalam naungannya Tuhan. Haleluya. Pastikan hidupmu ada dalam naungannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Percayalah akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Firman Tuhan katakan tadi, Dia yang tidak akan meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang tidak akan memusnahkan engkau. Dan Dia Tuhan yang mengingat perjanjiannya dengan nenek moyangmu. Amin. Amin. Aku ada hari ini karena orang tuaku mengenal Tuhan. Haleluya. Anda ada hari ini karena ada orang-orang yang berdoa untuk Anda. Haleluya. Karena apa? Tuhan ingat janji itu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang percaya datang kepada Tuhan, sekalipun engkau pernah menyesali, engkau pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, Ia Tuhan yang setia. Amin. Saat engkau datang dengan hati yang terbuka, maka Yesus yang akan memulihkan keadaanmu.
Haleluya. Yesus yang akan mengubahkan keadaanmu. Saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang diberkati Tuhan. Hari ini hitung berapa kita di tempat ini. Haleluya. 1, 2, 10, 30. Karena kita kota Medan diberkati Tuhan. Amin. Karena engkau hidupmu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Pastikan hidupmu ada dalam jalannya Tuhan. Pastikan engkau berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau dengan tanah dan ludah itu Yesus sanggup menyembuhkan orang buta itu. Hari ini karena hidupmu Tuhan sanggup memulihkan kota Medan. Haleluya. Karena hidupmu sanggup memberkati kota itu. Makanya hari ini dengan keberanian, dengan kerendahan hati, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Yesus yang kita sembah. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Tuhan tolong aku. Karena apa? Dia Bapa yang jauh tahu kebutuhan hidupmu. Dia Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang kau perlukan. Amin. Dia Yesus yang sanggup menjawab, mencukupkan setiap kebutuhanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan hidupmu akan mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Yesus yang ajaib. Kami punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kami. Yesus yang sanggup menolong kehidupan kami. Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Haleluya.